Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 2218 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kupas tuntas kebenaran firman Tuhan ini yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Di sini dikatakan taruk. Taruk itu sama dengan tunas. Tapi menariknya, tunas itu keluar dari tanah kering. Artinya apa, saudara? Ini bicara pengharapan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus di zaman itu adalah satu pandangan iman yang jauh ke depan. Artinya mereka menanti-nantikan kedatangan Sang Juru Selamat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara pengharapan. Amin. Saudara, Tuhan Yesus datang 500-700 tahun setelah Nabi Yesaya. Artinya kedatangan Tuhan sudah digenapi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu masa-masa gelap, saudara. Mereka bangsa Israel ada di dalam situasi yang sangat-sangat terpuruk, dan mereka berharap Sang Mesias itu segera datang untuk membebaskan Israel dari penjajahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar kelahiran Tuhan Yesus itu kan ada di masa-masa di mana Tuhan berdiam diri, tidak berbicara ratusan tahun, tidak berfirman, tidak mengirim nabi untuk bangsa Israel. Ratusan tahun, saudara, Tuhan tidak berfirman kepada umat pilihannya. Saudara, sehingga
Bangsa Israel mereka merasakan ada satu kekeringan di dalam hati mereka. Mereka sangat-sangat rindu di masa-masa di zaman Daud, di mana hubungan bangsa Israel itu sangat-sangat diberkati Tuhan. Mereka hidup di masa Raja Salomo, masa-masa damai, puncak kejayaan umat Tuhan. Di masa-masa di mana mereka sedang ada dalam kekeringan itu, mereka tidak ada pemimpin yang memimpin kepada kerohanian mereka. Tiba-tiba Sang Mesias lahir di kota Daud di Bethlehem. Dia seperti tunas dari tanah kering. Kelahiran Sang Juru Selamat di kota Daud itu memberikan pengharapan bagi umat Tuhan, bangsa pilihan, bangsa Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini memberikan satu kekuatan iman bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Haleluya. Perhatikan, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Saudara, kalau kita belajar dalam konteks perjanjian lama, tidak ada satu orang pun yang dapat memandang muka dengan Tuhan. Tidak ada. Siapa yang melihat Tuhan pasti mati. Jangankan melihat, ada di area di mana Tuhan hadir, orang-orang yang gak kudus mati, saudara. Saking kudusnya Allah, Yahweh, Allah Israel itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang sangat-sangat maha kuasa, maha besar, dahsyat, hebat, luar biasa itu datang ke dunia ini menjadi sama seperti kita manusia. Sehingga kita boleh melihat dia, boleh mengenal dia lebih dalam lagi. Amin. Saudara, itu luar biasanya Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kalimat tadi, dalam firman Tuhan ini kita dapat juga menangkap bahwa Yesus sangat-sangat menderita di saat dia ditangkap, disiksa, sampai dia tidak lagi dikenali, saudara. Saking menderitanya dia, rusak wajahnya karena cambukan itu, saudara. Sehingga firman Tuhan dikatakan, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak. Saudara dengar ini baik-baik. Yesus sangat-sangat menderita. Wajahnya rusak, hancur. Sampai tidak tampan lagi, saudara. Itu menandakan wajah Yesus pada saat itu sangat-sangat hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang pun yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Saudara dengar ini baik-baik. Yang ada di ring satunya Yesus itu ada 12 murid. Betul? Yang selalu ada bersama-sama dengan Yesus. 24 jam. Tapi saudara perhatikan. Waktu Yesus ditangkap. Sejak di Taman Getsemani. Semua muridnya kabur. Semua lari terbirit-birit menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap bahwa firman Tuhan itu tergenapi. Di mana semua orang menghindar, melarikan diri, menjauh, meninggalkan Yesus di saat dia menderita untuk menebus dosa umat manusia. Orang-orang yang tadinya ada di ring satu, semuanya lari terbirit-birit menyelamatkan diri mereka masing-masing.
Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tergenapi. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Artinya apa saudara? Yang kita lihat di atas kayu salib, di mana Tuhan Yesus masih tertutup dengan kain di bagian vitalnya. Sesungguhnya itu tidak ada saudara. Makanya firman Tuhan ini katakan, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Karena apa saudara? Karena Yesus di atas kayu salib itu dipermalukan. Yesus yang menebus dosa saudara dan saya dipermalukan di tiang salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang mempermalukan Tuhan dengan kehidupannya. Bertobat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ditelanjangi, dipermalukan karena Dia menanggung dosa saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi saudara sekarang bilang bertobat, besok kumat. Sudah mempermalukan Tuhan. Kalau saudara bilang atau mengaku saudara hamba Tuhan, tapi dosa masih jalan terus. Bertobat saudara. Yesus telanjang, dipermalukan di kayu salib itu. Karena Tuhan Yesus mau saudara diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus disalibkan bukan karena dia melakukan satu kejahatan. Yesus tidak melakukan satu dosa pun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hukuman salib itu adalah hukuman mati bagi seorang penjahat. Dan Yesus tidak berbuat satu kesalahan. Dia tidak melanggar undang-undang yang menyebabkan dia harus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak melakukan satu kejahatan pun, tidak. Tapi saudara lihat, dia mati di atas kayu salib. Karena siapa? Karena saudara dan saya. Karena dosa-dosa kita lah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sengsara yang harusnya kita tanggung karena dosa-dosa kita, Tuhan pikul semua. Tuhan sudah tanggung semuanya itu. 2000 tahun yang lalu, Dia sudah pakukan semua di atas kayu salib di bukit Golgota. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus rela menderita ganti kita? Supaya kita tidak sengsara, supaya kita tidak menderita lagi. Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 5 perhatikan. Tetapi dia tertikam oleh karena apa? Oleh karena pemberontakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitalah yang menikam Yesus sampai dia mati di atas kayu salib. Karena apa? Pemberontakan kita. Karena kepala batunya kita. Karena keras hatinya kita. Sehingga kita melanggar semua perintah firman Tuhan. Kita tidak taat pada firman Tuhan yang menyebabkan Tuhan Yesus tertikam dan mati di atas kayu salib itu. Karena dosa saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Oh haleluya. Yang harusnya kita yang disalib, tapi Tuhan Yesus menggantikan supaya saudara dan saya selamat. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu itu sungguh-sungguh mulia. Karena misinya luar biasa. Dia merelakan dirinya menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya, orang berdosa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menanggung semua penderitaan-penderitaan yang seharusnya saudara dan saya alami. Yesus telah menanggungnya di atas kayu salib. Segala kejahatan, dosa, sakit, penyakit yang kita derita karena dosa, Tuhan sudah tanggung di atas bukit Golgota itu. Dan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Artinya apa? Tuhan telah menebus saudara dan saya lunas. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar. Yang pertama, perhatikan. Karena kita, dia rela menderita. Karena saudara dan saya, dia memberikan nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hidup semau gue lagi. Karena apa? Karena kita sudah dibayar lunas, saudara. Dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Yesus telah membayar saudara dan saya dengan cara memberikan nyawanya. Dia menderita, dia mati di atas kayu salib karena dia mengasihi saudara dan saya. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia telah menebus dan membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Dunia dan isinya itu tidak dapat menebus dosa saudara dan saya. Hanya melalui darah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, darahnya telah dia berikan buat kita untuk menebus dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga kita yang berdosa, kita mendapat pengampunan. Kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Yesus telah membayar dengan memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Makanya jangan egois, saudara. Jangan mau hidup semau gue. Karena Tuhan Yesus telah membayar kita dengan darahnya yang mahal. Oleh karena itu, saudara, mari kita bekerja untuk Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita mengambil bagian dalam pelayanan di gereja saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak pun harta kekayaan kita tidak dapat membayar keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah membayar lunas supaya saudara menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba dosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga saya tangkap di sini. Semua Yesus lakukan karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia memberikan nyawanya, dia menanggung semua dosa kejahatan yang kita lakukan. Dia sangat menderita, dia sangat kesakitan, dia sangat sengsara. Dia lakukan itu semua karena dia cinta saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Karya keselamatan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa Tuhan berikan buat kami. Kau rela menderita supaya kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.